Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh salamnya lemes karena musim hujan dingin. Mentang-mentang yang baca salamnya lemes. Saya belum istirahat dari tadi pagi. Alhamdulillah bisa berkumpul sama kalian di sini di majelis ilmu, di majelis sholawat. Ini suatu keindahan buat kita semua. Karena luar biasa, istiqomah itu mudah kita ucapkan tapi sangat sulit kita laksanakan. Mudah-mudahan rekan-rekan semua Allah berikan taufik dan hidayah, Allah berikan keistiqomahan di majlis. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumul ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalam ala man nasakha dinahu adyana kafarat wa talihin wa ala alihi wa sahbihi bitamashuki syariati salihin. Amma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hariba alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunain, Sayyidina wa Nabina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati kepada DKM Musolah Zulfa beserta jajaran, beserta tokoh masyarakat, para orang tua, para guru-guru, para tetangga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Hapunten, mohon maaf kami sering merepotkan, berisik atau mengganggu istirahat para tetangga maupun para guru-guru tercinta. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tujuan kami tidak lain dan tidak bukan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati kepada para rekan-rekan jamaah Majlis Ta'lim Sababul Mustafa, Majlis Ta'lim Mahabatul Mustafa yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Luar biasa malam hari ini saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tetap istiqomah, karena yang namanya di majlis ini sangat luar biasa. Cobaan demi cobaan berdatangan, masalah demi masalah berdatangan. Gimana kita untuk cara menyelesaikannya? Ingat satu tujuan, yaitu mencari ridho Allah. Karena apa? Duduknya kita di majelis ilmu ini sama dirata samakan sama Allah sama orang yang bersedekah 1000 kuda. Bayangkan, karena orang yang menuntut ilmu itu adalah fardu kifayah. Apa sih Pak Ustadz fardu kifayah? Fardu kifayah itu kalau misalkan satu kampung ini nggak ada yang menuntut ilmu, nggak ada yang belajar ilmu agama, maka satu kampung ini semuanya berdosa. Ada satu orang perwakilan. Ya, ada satu orang dari rumahnya niat, ya Allah malam hari ini malam Jumat, ya Allah saya ingin ngaji, mudah-mudahan saya duduknya di majelis ilmu mendapatkan ilmu dan keridhaanmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup, selesai. Orang sekampung semuanya diwakili dengan satu orang. Berarti kita duduk di majelis ini bukan semata-mata kita duduk doang, bukan semata-mata kita sholawat doang, bukan semata-mata kita berzikir doang, tapi kita menyelamatkan saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, para guru-guru kita, para ahli-ahli kubur kita. Karena apa? Kita menjalankan yang namanya fardu kifayah. Luar biasa. Bukan sembarangan orang yang duduk di majelis ilmu. Allah
menjajarkan orang tersebut dengan para anbiya-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya rekan-rekan ngaji kalau seperti ini ya, hawanya malas, apalagi hujan dari sore ya, malas, apalagi teman-teman kadang-kadang suka belok ya, apalagi jadwal ya, sinetronnya rame-rame kalau malam Jumat mah. Subhanallah ya, kita harus satu malam kita harus fokuskan, karena adalah malam Jumat itu adalah malam Sayyidul Ayyam, malam yang paling terindah di antara malam-malam yang lain. Malam ini para orang-orang tua kita, para guru-guru kita, para ahli-ahli kubur kita sedang menantikan doa daripada kita semua. Alhamdulillah, duduk di majelis ilmu tadi kita membaca zikir, membaca ratib, membaca maulid, luar biasa. Padahal setiap minggu kita seperti ini mulu ngaji. Tapi yang kita rasakan setelah baca zikir, baca ratib dan baca maulid, hati kita sedikit tenang. Bisa kalian rasakan enggak? Bisa kalian rasakan sendiri. Karena apa? Orang yang sering menyebut namanya daripada Sayyidina Muhammad SAW, orang tersebut akan selalu tenang hidupnya, gak pernah riweuh. Gimana Pak Ustadz yang salawat selalu membuat tenang? Salawat yang dalam keadaan dalam hati kita rindu sama Rasulullah SAW, buktikan rindu kita. Kita kangen sama Rasulullah, buktikan kangen kita sama Rasulullah. Kita ingin kita ingin diakui umatnya Rasulullah, kita buktikan apa yang selalu diajarkan oleh Rasulullah, apa yang selalu diinginkan oleh Rasulullah, kita ikutin. Kenapa? Setiap orang yang mengikuti atau mengucapkan namanya daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan. Gak sedikit ya para umat Islam menjadi sukses, menjadi terkenal karena melantunkan salawat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak gak? Banyak orang membacakan salawat, dari mulai pengamen ya sampai jadi artis, sampai terkenal, sampai kaya raya. Karena apa? Yang dia baca orang yang sangat mulia. Begitu juga kita. Setiap malam Jumat, ayo. Bahkan di salah satu kitab maulid mengatakan ahdiru qulubakum, hadirkan hati kamu semua ketika kamu mengucapkan nama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirkan ketika pembacaan maulid, hadirkan hati kalian. Jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana, hadirkan hati kita semua. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan lanjutkan pelajaran dari kitab Durratun Nasihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaza qala Nabi alaihi salatu wassalam. Qala ngendika sapa an-nabi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mana min nafsihi khamsatun, sing sapa kang minta min nafsihi daripada dirinya sendiri, khamsatun 5 perkara pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering meminta 5 perkara pada Allah. Mana Allahu minhu khamsatun, maka Allah akan berikan apa yang dipinta oleh kita.
5 perkara. Al-ula man mana'a du'a'u mana'a minhul ijabah. Yang pertama, ketika orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengijabahnya. Pertama, kenapa Pak Ustadz saya berdoa nggak pernah dijawab, nggak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang berdoa nggak berdoa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Contoh, ya Allah, saya mau berdoa setiap malam pengen kaya, nggak mau dikasih kaya. Sedangkan orang di luar sana nggak pernah berdoa, tapi Allah kasih kaya. Allah selalu menjawab dengan benar. Allah selalu memberikan doa doa yang kalian minta. Kok nggak dikasihin Pak Ustaz? Doa yang kita minta Allah akan berikan 70%-nya nanti di akhirat, 30%-nya di dunia. Kalau memang hati kita ikhlas. Kadang-kadang hati kita nggak ikhlas doanya. Mana bari kesel udah ke pojok, udah nggak ada apalagi baru minta ke Allah, ya Allah maafkan saya ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Ya, giliran udah senang lupa sama Allah, mana mau dikasih sama Allah. Pak Ustadz, kenapa sih orang yang korupsi selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Diberikan, memang diberikan. Dia korupsi, dia mencuri, dikasih. Ya, dia berbohong atau menipu teman-temannya, dikasih rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dikasih. Cuma nanti pada saat dia pinta, Allah tidak berikan lagi. Karena apa? Rezekinya diambil dengan paksa. Kalau kita minta uang sama orang tua, biasanya Farel satu hari jajan berapa duit? Berapa? 30.000. Masya Allah. Ya. Kalau sebulan berapa? 900.000 tuh, Masya Allah. Belum kerja dia udah punya penghasilan 900.000, luar biasa nih. Ya, 900.000 nih, seharinya 30.000. Sama ibunya dikasih 20.000 dulu. Farel gak terima. Wah, mama nih gak adil. Jatah Farel kan sehari 30.000, kok cuma 20.000? Akhirnya Farel ini gak sabar. Tiba-tiba mamahnya lupa naruh uang di samping TV, 10.000 diambil sama Farel. Aman lah, 30.000 ini aman. Ya, ketika uang itu habis, dipakai beli rokok, dipakai beli apa? Dipakai beli apa? Aqua gelas, habis 30.000. Dia masih pingin jajan. Karena apa? Teman-temannya masih pada pegang uang. Teman-teman pada bakso nih, saya pengen bakso. Minta sama mamahnya. Mamahnya sudah nggak punya uang lagi. Karena apa? Uang yang 10.000 tadinya buat Farel nih, cuma hilang. Kemana uangnya? Ya, sedangkan itu cuma 10.000-10.000-nya lagi. Akhirnya Farel minta nggak berhasil. Begitu juga kita. Kalau kita mencuri, kalau kita berbohong atau nipu karena ingin mendapatkan rezeki yang banyak, pasti Allah berikan. Cuma nanti pada saat kita butuhkan rezeki tersebut, Allah tidak akan berikan lagi. Karena apa? Rezeki kita sudah diambil paksa sama diri kita. Seperti itu. Faham? Insya Allah ya. Jadi kalau Allah berikan rezeki, belum memberikan rezeki kepada kita, bersabarlah dan teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah akan ijabah.
Yang kedua, wasani man mana'a sadaqatu mana'a minhul afiyah. Barang siapa orang yang sering bersedekah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, padahal kita juga orang butuh. Ya, sedangkan itu orang pasti orang kaya nih. Ya, tukangnya minta-minta orang kaya. Jangan punya pikiran. Kalau mau berbuat baik aja. Jangan pernah berpikir bahwa orang itu berbuat jahat. Teruslah berbuat baik sehingga kita melupakan kesalahan orang lain. Ya, kalau kita punya rezeki, selagi hati kita ikhlas, maka berikanlah. Insya Allah rezeki kita akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib, yang datangnya tidak disangka-sangka. Ya, Masya Allah. Paham? Yang kedua, orang yang sedekah, maka orang akan mudahkan. Ya, Allah akan mudahkan segala urusannya. Wasarisu man ma'ala zakata mana'a minhu hibzul mal. Barang siapa orang yang sering berzakat, misalkan zakat mal, zakat fitrah, dan zakat-zakat yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga hartanya orang tersebut. Amin. Allahumma amin. Kadang-kadang ada orang yang hartanya banyak tapi tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa habis dengan seketika. Namun ada orang yang hartanya sedikit, Allah selalu jaga dan berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak sedikit orang yang miskin bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, nggak sedikit. Karena apa? Harta orang tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kecukupan. Walaupun orangnya keadaannya serba biasa, serba terbatas, namun Allah jaga hartanya dan Allah berikan keberkahan. Orang tersebut bisa ke Baitullah, bisa umroh, bisa berangkat haji. Amin. Allahumma amin. Ya, orang yang berzakat, hartanya akan Allah raksa dan akan Allah jaga. Tuh, Masya Allah. Yang keempat, warabi'u man mana'al ashri min man berkata min kasbihi. Tuh, barang siapa orang yang berbuat baik terhadap orang lain, orang kaya yang baik, yang sering menolong kepada orang lain, orang miskin baik, yang sering membantu permasalahan orang-orang lain, sering membantu setiap orang yang membutuhkan. Mana Allahu berkata min kasbihim, Allah akan berikan keberkahan di dalam hartanya. Barang siapa orang yang selalu membantu orang lain, maka Allah akan berikan keberkahan hartanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Keberkahan rezekinya, walaupun ya kita punya uang sedikit tapi bisa berbagi sama tetangga kita, sama orang-orang yang gak punya, insya Allah harta kita, rezeki kita akan Allah berikan keberkahan. Ya, keberkahan tuh banyak, keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan
ya, jodoh, ini banyak keberkahan. Makanya di setiap doa, ya Allah berikanlah keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu. Terus berdoa. Setiap doa dalam hati kita, ya Allah berikanlah keberkahan. Karena apa? Dengan kita berharap mencari berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan orang tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kelima, wal khamisu man mana hudurul jamaah ma'ana Allahu min syahadatu wa hiya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah qala alaihi salatu wassalam. Yang kelima adalah orang yang sering hadir berjamaah. Hadir untuk berjamaah di majlis, berjamaah di musolah, berjamaah di masjid. Orang tersebut akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, insyaallah, melainkan orang tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah akan jamin orang tersebut meninggalnya dalam keadaan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nih 5 perkara ini mudah-mudahan kita dapat paham. Ya, barang siapa orang yang sering sekali menjalankan 5 perkara ini, maka Allah akan jamin di akhir hayatnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Ai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Tarikul jamaah min ummatika yajidu rihul jannah. Barang siapa orang yang malas kumpul-kumpul kayak gini nih, berjamaah di majlis, apalagi berjamaah di musolah, apalagi berjamaah di masjid, la yajidu ruhul jannah. Orang tersebut tidak akan pernah bertemu dengan yang namanya anginnya surga. Angin surga pun tidak akan bertemu dengan orang yang benci, yang meninggalkan berjamaah. Masya Allah, saking mulianya orang yang berjamaah. Makanya para akhwat, kalau mau cari laki-laki yang baik, lihat sholat subuhnya terjaga atau enggak. Karena kalau sholat subuhnya terjaga, insya Allah itu laki-laki yang baik. Karena apa? Orang anak muda yang bangun subuh, apalagi sambil tahrim, dia melangkahkan kaki dari rumahnya, itu diiringi dengan 5 malaikat. 5 malaikat itu terus nemenin dia ngambil wudu, dia sholat sunat, dia tahrim, dia azan. Apalagi dia selesai sholat terus diikutin sampai pulangnya ke rumah lagi. Makanya saya mengatakan, kalau memang cari laki-laki yang baik, carilah laki-laki yang menjaga sholat subuhnya berjamaah. Amin Allahumma amin. Makanya rekan-rekan, kalau ngantuk juga paksakeun, Allahumma paksakeun ya. Karena apa? Perjuangan subuh itu luar biasa. Karena disaksikan para malaikat. Malaikat berbondong-bondong dari surga turun hanya untuk mendampingi orang yang salat subuh berjamaah. Makanya hawanya malas. Dari jam 12 sampai jam 4 masih kuat main handphone. Ketika dengar Aldi tahrim, waduh ini kayaknya mata udah gak kuat ya, baterai juga udah lemot nih, udah kayaknya udah selesai nih
Ya, giliran sholat subuh tidur. Ya, ayo belajar dari masih muda, perjuangkan, jaga sholat kalian, insya Allah kalian akan terjaga dari segalanya. Amin, Allahumma amin. Sama akhwat juga seperti itu ya. Kalau mau cari wanita yang baik, lihat sholat subuhnya terjaga atau enggak, 5 waktunya terjaga atau enggak, sama keluarganya baik atau enggak, lisannya baik atau enggak. Insya Allah ya, kalau 5 waktunya terjaga, semuanya akan terjaga. Amin, Allahumma amin ya. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tarikul jamaati mal'unun fid dunya wal akhirah. Barang siapa orang yang meninggalkan jamaah dengan disengaja, dengan benci, mal'unun fid dunya wal akhirah, Allah akan melaknat di dunia dan di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah min. Dari makanya rekan-rekan, hawanya wegah ya. Saya minta kepada para jamaah pengajian rutinitas tiap malam Selasa, setiap malam Rabu. Malam Rabu masih ada nggak pengajian? Masih ada ya. Malam Jumat dan malam yang lainnya, walaupun ber4 orang, 3 orang, 2 orang atau 5 orang, jalankan. Karena apa? Kalian bertiga dan berdua sudah termasuk berjamaah, sudah termasuk jamak ya. Ada yang namanya sendiri, ada yang namanya berdua, tapi kalau sudah bertiga itu berjamaah. Berjamaah. Jangan apa ya, mikirin harus banyak di pengajian. Jangan. Yang penting dikit kalian bisa beristiqomah. Kalian bisa rasakan sendiri, ya Allah, ternyata ini dakwah. Ya Allah, ini adalah menguji kesabaran. Semua kalian akan dapatkan dalam hati kalian sendiri pada saat teman-teman kita mempunyai kesibukan, pada saat teman-teman kita mempunyai malas, datangnya malas ya. Apalagi wah, luar biasa sekarang zamannya modern ya. Mungkin yang namanya ngaji malas ya. Ini adalah kebaikan. Ilmu di sini semua kita dapatkan, dari kesabaran ya, semua kita dapatkan. Makanya saya pesan kepada rekan-rekan semua, ayo pertahankan majlis ta'lim, majlis ilmu ini selagi kita masih bisa bernapas, selagi hati kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi majlis ini adalah titipan guru-guru kita. Ya, ini majlis titipan para zuriyahnya daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababul Mustafa diresmikan oleh Al-Habib Mahdi bin Hamzah Asgab, dan beliau mengatakan dan nitip sama saya, tolong istiqomah di majlis ini, pertahankan, insya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengingat perjuangan kalian. Mahabbatul Mustafa bahkan di sini diresmikannya. Habib Nabil mengatakan pada saat itu, istiqomah itu sangat mudah kita ucapkan, tapi sangat sulit kita kerjakan. Itu kata-kata beliau. Beliau nitip Ustaz Daud, tolong jaga jamaah istiqomah. Gak perlu banyak ya, jamaah gak perlu banyak, sedikit jalankan. Karena istiqomah itu luar biasa. Ayo rekan-rekan semua, kita semangat ya. Jangan kita lihat jamaahnya banyak tapi kita tidak bisa mengambil daripada hikmah pengajian ini walaupun sedikit. Mudah-mudahan setiap pengajian masuk dalam hati kita ya. Setiap pengajian Rasulullah SAW ada di dalam hati kita, dan kita bisa bawa pulang Rasulullah SAW kepada keluarga kita. Amin, Allahumma amin ya. Mungkin kita lanjut nanti insyaallah, karena ini waktu sudah malam. Pada malam hari ini guru kita Ustaz Akmal Fauzan gak bisa hadir dikarenakan berhalangan. Namun saya minta pada rekan-rekan semua tetap semangat
ya, karena ini merupakan suatu perjuangan dari dakwah. Jangan pernah menyerah untuk melakukan kebaikan, karena kalau kita sering melakukan kebaikan, kita akan lupa tentang kejelekan orang lain. Amin, Allahumma amin. Yang saya sampaikan tadi seandainya benar, itu datangnya dari Allah. Seandainya yang saya sampaikan banyak salahnya, suatu kebodohan daripada diri saya pribadi, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebelum saya tutup, insyaallah akan ada informasi malam Selasa, insyaallah pembukaan majlis salawat burdah, majlis ta'lim Sababul Mustafa, bertempat di Majlis Ta'lim Al-Istiqomah, rumahnya umi saya dekat Masjid Jami Az-Zikra. Saya berharap dan mengundang pada rekan-rekan untuk hadir, karena kita sudah lama nih tidak baca salawat burdah. Insyaallah malam Rabunya dilanjut di rumah Kang Haji, informasi. Insyaallah nah malam Rabunya nanti baca burdah khusus anak laki-laki malam Rabu nih. Tadi ada informasi KA, coba nanti bisa dikoordinasikan lagi. Kalau memang itu baca burdahnya ba'da Isya, berarti pengajian malam Rabu ba'da maghrib. Jadi dari Mahabbatul Mustafa-nya dapat, kita baca burdahnya dapat, seperti itu ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan berkah rezeki, umur, dan mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.